Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa anfa' ulumana ulumal mukhlisin. Kita awali dengan bacaan Ummul Quran, semoga barokah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi wa dzurriyyati ashabihi wa musannifil kitab masyayikhina wa li walidina lil muslimin muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, sore ini kita akan membahas tentang hadis yang ke-53 ya. Tentang cinta Allah kepada hambanya diwujudkan dalam bentuk apa. Tanda-tanda Allah cinta pada hambanya itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ahabba nalika seneng demen cinta sapa Allah Gusti Allah abdan ing hamba. Jika Allah mencintai hambanya, mencintai seorang hamba yaitu manusia ini, ibtalau mongko nyoba menguji sapa Allah ing abdanya, nyoba nguji ya. Liyasma'a supaya ngrungokaken, supaya mirengaken sapa Allah tadarruhu ing ndp-ndpne abdan. Ndp itu merasa rendah diri ya. Rendah diri ini abdan. Jadi tanda Allah mencintai hambanya itu justru Allah akan menguji hamba tersebut agar Allah bisa mengetahui seberapa dia menghilangkan kesombongannya, merasa rendah diri di hadapan Allah ya. Mepet nang Gusti Allah seberapa ya. Jadi untuk menguji, ngetes tadarruknya, rendah dirinya kepada Allah. Sebab seringkali kita ini banyak kesombongan, merasa mampu, merasa kuasa, lupa kepada Allah. Ini berarti merasa paling kuat ya. Padahal sebetulnya kita ngangkat tangan aja nggak kuat kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah. Namanya stroke. Itu baru ngangkat tangan, belum ngangkat beban. Ngangkat tangan nggak? Karena itu kalau diuji oleh Allah, berarti Allah masih sayang sama kita. Maka kita husnudzon pada Allah, berbaik sangka pada Allah, bahwa Allah masih cinta pada kita, sehingga Allah menguji dengan beberapa ujian. Biasanya manusia itu diberi ujian sesuai dengan kemampuannya ya. Allah tidak akan menguji hambanya kecuali semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa jiwa kecuali semampunya. Jadi seringkali seperti itu. Bukan berat, berarti Anda orang kuat kalau diuji semacam itu ya. Tinggal kita sabar apa enggak. Kalau sabar naik derajat. Semua nabi-nabi juga diuji. Tidak ada orang berjuang tanpa ujian. Semua diuji. Ujian hidup, ujian perjuangan. Orang mau punya anak yang baik aja diuji, melahirkan, taruhannya nyawa. Anaknya lunjo ketika hamil itu sakit. Tapi nanti begitu keluar menjadi anak yang soleh luar biasa, kesenangan orang tua, kebaikan orang tua tidak bisa diukur ya. Makanya namanya anak itu penceng kayak pun dibeli nggak boleh. Karena di situ ada perjuangan, hamil, melahirkan ya. Sampai mendidik anak sampai jadi itu banyak ujian dan rintangan, perjuangan ya. Maka tinggal seberapa ketabahan kita, seberapa ridho kita menerima ujian itu.
Rawani dan hadis sapa al-Baihaqi an Abi Hurairah. Hadis 54 idza asana nalika bagusi sapa rajulu wong lan as-sholata ing salat. Apabila seorang laki-laki memperbaiki salatnya, salati apik, khusyuk, jeluntrung ya, tertib, syarat rukunnya dijalani dengan baik, sunah-sunahnya dijalani ya. Fatamma moko nyampurnaaken sapa rajul ruku'i salat. Rukuknya bener-bener tumakninah, khusyuk ya. Banyak orang rukuk itu kayak ayam nyucuk ya. Kayak ayam makan ya. Dul ya. Rukuk bangun, rukuk kayak orang kaget. Jadi itidal kayak orang kaget. Kayak orang terkejut. Kalau ada orang sholatnya tertib, khusyuk ya, sempurna rukuknya wa sujud dan sujudi sholatnya, menyempurnakan rukuk dan sujudnya, qalat mongko ngucap apa as-sholatu sholat akan berkata, hafizaka muga-muga ngrekso ing sira, mudah-mudahan memelihara engkau, menjagamu sapa Allah Gusti Allah. Ama hafizani kaya oleh njaga sira ing ingsun. Jadi kalau sholat kita kerjakan dengan baik, sholat akan mengatakan semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjagaku. Jadi salah satu perlindungan manusia ini lewat sholat. Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakannya itu iblis itu ngintip. Jadi udele dibolongi biar nanti bisa masuk ke tubuh manusia lewat situ. Nah, itu diberi tutup oleh Allah, sumpel, bahasa sini sumpel. Ya. Ditutup oleh lewat apa? Pintunya berupa sholat 5 waktu. Ya. Jadi kalau sholat 5 waktu, insya Allah iblis nggak bisa masuk, santet nggak bisa masuk. Kok masih banyak orang sholat kesantet? Itu mungkin begini. Jadi sholat itu sudah diatur waktunya. Kalau kita tepat waktu, itu berarti pintunya menutup dengan sempurna sehingga tidak akan ada celah sedikit pun. Tapi ketika kita sholatnya itu telat, berarti pintu itu menutupnya belum sempurna, ingip-ingip. Ya karena ingip-ingip, bahasa Jawa ingip-ingip, masih ada terbuka sedikit. Disitulah iblis masuk. Maka orang yang sholatnya telat, disitulah iblis akan menggoda. Kalau ingin tidak digoda oleh iblis, tidak dimasuki oleh iblis, maka sholatnya tepat pada waktunya. Jadi nutupnya sempurna, pintunya tertutup, tidak bisa dimasuki. Nah, itulah bahayanya sholat telat. Padahal kita sering sholat kawanan ya. Salifatu subhi kawanan lillahi ta'ala. Kawanan. Ya. Jadi ada hikmahnya. Rasul itu ketika ditanya ayyul a'mali afdal ya. Amal apa yang paling afdal Rasul? As-sholatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Ternyata itu rahasianya. Nutup pintu. Jadi salat tepat waktu berarti nutup pintu sempurna. Salat telat berarti pintunya keganjel gak iso nutup. Tepat waktu berarti harus segera ya di awal waktu, pokoknya masuk waktu zuhur segera sholat ya. Masuk waktu asar segera sholat, kecuali ada uzur syar'i ya, uzur yang diperbolehkan oleh agama maklum. Tapi kalau longgar-longgar saja sebaiknya yaitu agar pintu kita tertutup, portal kita tidak terbuka, dilindungi oleh Allah. Nah, ini hafidhoka ya. Hafidhoka, semoga Allah melindungimu, kata sholatnya. Hafidhoka Allah, semoga Allah melindungi, kama hafidhani, sebagaimana engkau menjagaku. Fatur mau mongko diangkat apa sholat diangkat pahalanya. Wa idza sa'alana nalika elek sapa wong as-sholata ing sholatnya jelek, falam yutimma mongko ora nyempurnakan sapa rajul ya. Wa idza sa'ala nalika elek sapa rajul as-salat ing salat falam yutimma mongko ora nyempurnakan sapa rajul ruku'ah ing ruku'e
sholat, dia rukuknya kurang sempurna, kurang baik, wa sujudalan sujute sholat, qalat mongko ngucap apa as-sholatu sholat. Kalau ada orang sholatnya kurang baik, rukuk sujudnya kurang baik, maka sholat akan bicara, akan berdoa, dhayya'aka, muka-muka menyia-nyiakan ing sira, niat-niakan, menyiakan, menerlantarkan, muka-muka menyia-nyiakan ing sira sapa Allah Gusti Allah kama dhayya'tani, kaya oleh menyia-nyiakan sira ing ingsun. Semoga Allah menerlantarkanmu, menyia-nyiakan kamu sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Itu doa sholat. Pada orang yang sholatnya jelek, doa sholat juga jelek. Fatulafu mongko dilipat apa sholat kama yulafu kaya oleh dilempit apa asabu pakaian. Sholat dilipat sebagaimana baju dilipat ringkes, sebagaimana baju yang dilipat al kholaku kang amoh, baju sing wis rusak itu ya, baju amoh cara Jawa, dilipat ngelimpruk ya. Fayut rabu mongko dipukulaken biya kelan sholat apa wajahe rajul. Jadi sholat itu dilipat ya, menjadi bulat, nanti dipukulkan ke wajah orang yang sholatnya tidak benar. Jadi sholat senjata makan tuan. Rawan yang hadis sapa atau yalisiu an Ubadah ibn Samit, saking Ubadah bin Samit. Jadi sesuatu kalau dikerjakan kurang baik, kadang madharat, merugikan dirinya. Madharat. Apapun kalau kurang baik, madharat. Maka jangan sampai salah. Komputer salah passwordnya ya mogok. HP kuncinya layar nggak tahu, atau salah password layarnya ya nggak akan bisa terbuka layar. Madharat. Salah apa? Salah kunci, salah password, salah pelaksanaannya. Maka dalam segala hal jangan sampai salah prosedur, salah penggunaannya. Idza adzana, hadis 55, idza adzana nalika adzan sapa al-muadzinu, tukang adzan, wong kang adzan yaumal jumu'ah, dalam dina Jumat, haruma mangko haram opal amalu, pekerjaan. Rawan yang hadis sapa Tailami, Imam Tailami. Jadi kalau sudah adzan Jumat yang kedua, jadi sekarang adzan kan dua, adzan, lalu nanti adzan yang kedua ketika imam naik mimbar adzan lagi. Kalau sudah adzan yang kedua, ini sudah harus datang Jumatan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Surat Jumat ini memperingatkan kepada kita, wahai orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati, ketika dipanggil menuju sholat, ya, untuk sholat, fas'au, maka berlarilah. Fas'au itu berlari kecil, berlarilah, bukan sekedar berjalan, berlarilah. Ila dzikrillai, menuju zikir pada Allah, itu khutbah dan sholat Jumat. Wadzal bai', dan tinggalkan jual beli. Apa artinya? Ulama menafsiri kalau sudah adzan kedua menjadi wajib mudayyak, wajib yang sudah sempit, nggak bisa diolor-olor lagi ya. Harus datang kalau sudah adzan kedua. Semua aktivitas harus ditinggalkan untuk menuju sholat Jumat. Jadi bahasa sini haram mengerjakan apapun kalau sudah adzan yang kedua. Jadi bukan sekedar makruh, haram. Rokokan, ya isa ya mbak melaku nang Jumatan ya, yang ngerokok ya berangkat Jumatan. Maka di dalam bakasan ini juga sama. Ayatnya kan kalau dipanggil ya, adzan yang kedua dibunyikan, maka fas'au ila dzikrillah, berjalanlah, berlarilah menuju zikir kepada Allah. Adzal bai'a, dan tinggalkan jual beli. Nah sekarang kalau jual belinya sambil berjalan menuju Jumatan, ulama membolehkan. Yang penting ada perbuatan menuju Jumatan. Online kan bisa di jalan onlinean sambil menuju Jumatan. Kalau sudah di masjid jangan onlinean.
dengarkan khutbah, harus insot mendengarkan khutbah ya, konsentrasi. Jangan mainan di situ ya. Orang ngomong kepada temannya, diamlah, itu sudah sia-sia. Maksudnya pahalanya terkurangi, pahala kejematannya ya. Padahal mengingatkan orang lain ya. Caranya ya isyarah saja kalau mengingatkan. Jangan dengan mulut, nanti ramai semua ya. 56. Idza taitana liqataka sira matja'aka ing tempat pembaringan sira, tempat tidur sira. Karena tidur menurut Nabi berbaring, miring ke kanan, itu yang baik supaya tidak menekan jantung, sehingga darah yang keluar dari jantung, darah segar, tidak terhalangi dari bilik kiri jantungnya. Kalau Anda berbaring mau tidur, fatwadhu mongko wudu sira. Ya wudu dulu baru berbaring ya. Wudu akan kaya wudu sira li sholati kana salat. Sebelum berbaring di tempat tidur kita wudu dulu. Tumata cinu li miring sira ala syikika ing atase sisih awak sira. Al aimani kang tengen, jadi berbaring ke kanan. Tumma kulnu li ngucap sira, berdoa sebelum tidur. Allahumma ya Allah as'aluka nyuwun. Aslam tu pasrah ingsun. Aslam tu pasrah ingsun. Ya Allah aku menyerahkan wajah ingsun. Ilaika maring panjenengan, ku serahkan wajahmu kepadamu ya Allah. Maksudnya ya tubuhku seluruhnya ku serahkan padamu. Hanya yang disebutkan wajah. Wa fawwatulan nyerahaken ingsun amri ing urusan ingsun ilaika maring panjenengan ya Allah, utang-utang saya serahkan padamu ya Allah. Sehingga tidurnya tenang. Nek wong eling utang gak iso turu. Kuwatir sing nagih teko, kuwatir meneh ditagih. Maka urusan serahkan kepada Allah. Siapa tahu dalam tidur mimpi ada solusi. Karena tidurnya disertai dengan doa. Ya memang kadang-kadang orang dapat solusi dari mimpi ya. Wa alja'tu lan mengungsi ingsun dhari lan ngungsiaken ingsun mengungsikan ingsun dhari ing geger ingsun ilaika maring panjenengan. Punggungku saya ungsikan kepadamu. Raubatan krana seneng, warahbatan lan wedi ilaika maring panjenengan. Karena senang kepada Allah ku serahkan, ku titipkan ya. Diriku ini la malja ora ana nggon ngungsi, tidak ada tempat berlindung. Wala manjalan ora ana nggon nyelametaken ya, tidak ada tempat menyelamatkan diri mingka saking azab panjenengan illa kecuali ilaika maring panjenengan. Tidak ada tempat menyelamatkan diri dari siksa Allah, dari azab Allah kecuali ya menuju Allah. Ingat kepada Allah. Jadi kalau ada azab kita harus banyak berzikir, banyak ingat kepada Allah. Insya Allah selamat. Jangan menjauh dari Allah. Banyak virus corona ya, mendekat kepada Allah, sholat yang tertib ya. Kok malah pray jamaah? Ya jamaah tetap. Walaupun banyak virus corona, justru dengan mendekatkan diri kepada Allah, solusi akan diberi oleh Allah ya. Sholat, zikir, berdoa itu merupakan solusi yang terbaik. Karena tidak ada jalan lain kecuali hanya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dulu kunut nazilah, kunut kan ada musibah namanya kunut nazilah. Kalau ada pagebluk itu ya apa ya, orang nyebut pagebluk, banyak orang mati mendadak. Nah itu ya mendekatkan diri kepada Allah satu-satunya ya. Allahumma ya Allah amantu iman ingsun bi kitabika kelan kitab panjenengan. Aku percaya beriman dengan kitabmu ya Allah. Alladzi anzalta kang nurunaken panjenengan. Aku beriman dengan kitabmu. Jadi Al-Quran harus kita imani, isinya harus kita percayai. Kadang kita kurang yakin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa.
Aku turunkan dari Al-Quran sesuatu yang merupakan obat. Jadi Al-Quran itu obat. Obat galau, obat saja. Apa saja bisa. Wong ada orang sakit gigi, ditulis di tembok atau cakak kalau dulu ya. Qala man yukhil idhama yaramim, terus dipaku bolong-bolongi lafat qaf. Dek 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 dek, waras waras. Dereng dipaku mana sing bolong. Man yukhil idhama. Paku mana dek 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 waras. Itu dibacakan qala, dituliskan qala man yukhil idhama yaramim, dipaku waras waras. Itu berarti Al-Quran memang bisa untuk obat. Nah, kita harus yakin ya. Zaman sahabat ketika hijrah diusir oleh ketua kampungnya, oleh orang kampung situ. Mulai sahabat. Ternyata kepala kampungnya ya, kepala sukunya digigit ular. Bingung, nggak ada yang bisa ngobati. Akhirnya ia ingat, jangan-jangan kemarin orang Mekah itu juga bisa mengobati. Ya kejar, diberi penawaran ya. Gimana kalau Anda kembali lagi ya, untuk mengobati kepala suku yang disengat ular. Hadiahnya apa? Ya kitoan minal ghanam, sak lapangan kambing. Oke, siap. Sahabat ijtihad. Oh, boy sing dikenyo. Ingat Fatihah, ngaji ini cik TPQ. Fatihah dibacakan, Fatihah ditiupkan ke kaki yang sakit, langsung sembuh. Itu berarti fakta dan nyata. Jadi nyuwuk ruqyah itu bukan mulai sekarang. Sejak dulu sahabat sudah meruqyah ya. Orang kafir yang disengat ular sembuh dengan Fatihah. Jadi dahsyatnya Fatihah itu besar. Dahsyatnya Al-Quran itu besar. Di Irak itu ada pengobatan pakai Al-Quran. Jadi bisu bertahun-tahun bisa langsung bicara. Bukan besok lusa, langsung bicara. Itu dibacakan ayat Al-Quran saja. Termasuk ayatnya law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya itu ayatnya dibaca. Andaikan aku menurunkan Quran ini, law anzalna al-Qur'an 'ala jabalin, di atas gunung. Jadi Al-Quran diturunkan di atas gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Niscaya engkau melihat gunung itu ya khusyuk anteng, mutasaddian ya. Ini pokoknya anteng. Jadi gunung dijatuhi Al-Quran anteng, gak sampai meledos. Gunung aja bisa tenang, ditenangkan dengan Al-Quran. Ini Al-Quran yang mengatakan, kita harus beriman. Gunung bisa goyang kok. Ada ceritanya seorang sufi, yaitu Imam Ash-Shadzili, itu di gunung wiritan tuh bisa gunungnya miring, baca suatu ayat ya, bisa miring kanan, miring kiri itu. Baca ayat Al-Quran. Makanya kita harus beriman. Al-Quran memang sumber ajaran Islam, harus kita imani, harus kita percayai, harus kita amalkan. Banyak orang cuma membaca Al-Quran, tidak mengamalkan isinya atau nggak tahu artinya ya, sehingga cuma jadi bahan bacaan saja, tidak menjadi sumber keilmuan dan kehidupan sehari-hari. Ada beberapa ayat itu yang menginspirasi para ilmuwan. Salah satu contoh ya, Ali Akbar atau siapa namanya, pokoknya ada Akbarnya itu mu'alaf, orang yang baru masuk Islam ya, di Rusia zaman dulu ya, dulu Uni Soviet. Itu terinspirasi dengan ayat nurun ala nurin ya.
cahaya di atas cahaya. Ia renungkan karena dia ahli fisika ya. Dia renungkan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Berarti ini ada cahaya yang intensitasnya tinggi sekali. Maka beliau teliti terus, maka menemukan tentang sinar ya. Sinar itu ternyata ada yang intensitasnya tinggi, ada sinar laser. Kalau di fisika sinar bagi tiga, sinar alfa, beta, dan gamma. Alfa, beta, dan gamma. Sinar gamma ini yang bisa nembus segala macam, segala media, yaitu biasanya dari dari uranium. Jadi bahan nuklir di reaktor nuklir itu adalah pengayaan uranium ya. Itu dirubah menjadi tenaga nuklir. Nah, itu penemunya itu adalah orang Islam, Uni Soviet. Itu terinspirasi oleh ayat nurun ala nurin ya, cahaya di atas cahaya. Sekarang dikembangkan sinar laser untuk operasi, jadi knife laser ya, pisau laser. Jadi kalau operasi ginjal atau operasi batu ginjal itu tidak usah di blekrek-blekrek, disobek-sobek, nggak usah. Cukup duduk manis ditembak dengan sinar laser sudah beres ya. Hancur lebur itu batu ya. Ini adalah bagian daripada Al-Quran yang hanya nggak sampai satu ayat itu, hanya sepotong dari surat An-Nur ini, ayat dari surat An-Nur ya, yang diteliti ternyata bisa menghasilkan ilmu yang begitu luas manfaatnya ya. Begitu banyak manfaatnya. Jadi kita kalau bisa menggali Al-Quran dalam segala hal akan menemukan segala macam ilmu, karena sumber ilmu termasuk Al-Quran. Hadis juga sumber ilmu ya, hadis itu sumber ilmu ya. Mengapa Rasulullah menganjurkan pagi makan kurma 7? Karena bisa terhindar dari racun ya. Kok bisa? Jadi situ ada anti racun, antioksidan ya. Ya. Pada kurma itu. Makanya sekarang ada sari kurma untuk minum supaya sehat. Nah, itu karena meningkatkan imun ya. Sehingga orang bisa sehat karena imunnya tinggi ya. Kekebalan tubuhnya, imunitasnya akan naik ya. Imun dan iman ya. Dua-duanya, imun harus tinggi, meningkat, iman juga harus kuat, harus meningkat ya. Terakhir amin. Amin, itu istajib, kabulkanlah, semoga Allah mengabulkan. Itu satu rangkaian, jadi imun, iman, dan amin. Ya berdoa itu, yakin kepada Allah, amin, insya Allah sembuh. Jadi saya pernah ketemu orang yang pernah kena kanker darah, sudah berobat sampai Singapura ya. Ternyata masih belum juga sembuh, sampai menjadi kembang bayang lah banyak. Jadi tidur terlentang di bayang, di dipan tiap hari. Akhirnya datang ke Perak situ, ke guru TPQ, guru ngaji di kampung. Dibawa ke sana atas informasi beberapa teman mungkin ya, ditunjukkan di sana ada orang bisa mengobati. Ternyata sampai sana disuruh berdoa. Apa kata kiai kampung ini? Disuruh mengucapkan amin. Tiap hari mengucapkan amin dan dibuatkan jamu ya. Atas izin Allah ternyata bisa sembuh. Pertamanya doa amin, mungkin setelah itu ya, setelah bisa ngomong banyak mungkin doanya tambahi ya. Tapi awalnya itu amin, tidak ada doa lain, hanya amin. Ternyata kanker darah pun bisa sembuh karena doa. Itu dasarnya doa, dasarnya doa. Maka jangan nyempelek no dongo ya. Maka akan tidur pun berdoa. Wa fawwattu lan masrakan ingsun amri ing urusan ingsun ilaika maring panjenengan.
Wal jatulan ngungsiaken ingsun dhahri ing geger ingsun ilaika maring panjenengan ya. Aku ungsikan punggungku kepadamu ya Allah, raubatan krana seneng warubatan lan wedi ilaika maring panjenengan. La manja ora ana tempat mengungsi, wala manja lan ora lamal ja ora ana tempat mengungsi, wala manjalan ora ana nggon nyelametaken awak, tidak ada tempat menyelamatkan diri mingka saking azab panjenengan illa ilaika kecuali maring panjenengan. Allahumma ya Allah, amantu beriman ingsun bi kitabika kelawan kitab panjenengan alladzi anzalta kang wis nurunaken panjenengan, wa nabiyika lan beriman kelawan nabi panjenengan, percaya beriman dengan nabimu alladzi arsalta kang wis ngutus panjenengan. Karena sumber ajaran Islam itu dibawa oleh Rasulullah. Kalau enggak ada Rasulullah, kita akan seperti binatang. Maka tanpa ulama pun kayak binatang. Seperti ucapan Imam Hasan Al-Basri, laulal ulama, kalau enggak salah ya, laulal ulama la surun nasu kal bahaimi. Seandainya tidak ada ulama, maka manusia akan menjadi seperti binatang, tidak tahu aturan ya. Ya namanya binatang itu, ada ayam jantan kejar-kejar babon dimanapun ya. Tidak ada nikah-nikah itu. Lah manusia dibedakan dengan binatang. Maka ada akad nikah, ada resepsi, ada penyerahan, ada keridhaan, ada doa di situ ya. Ada selamatannya. Supaya beda antara manusia dan binatang. Kalau binatang tanpa nikah, kalau orang harus ada nikah. Itu yang menunjukkan ya ulama. Ulama dari mana? Ya dari nabi. Makanya kita bersyukur diberi nabi yang Sayyidul Anbiya al-Mursalin ya, pimpinan para nabi dan para rasul. Ini sudah alhamdulillah menjadi umat terbaik, umat yang terbaik di antara umat terdahulu. Kenapa? Barokah Nabi Muhammad, menjadi nabi yang dicintai Allah sehingga umatnya juga dicintai kalau mau mengikuti dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya Nabi Muhammad yang diakui sebagai umat Nabi dan nanti mendapat syafaat di akhirat ya. Rawahu nyatane hadis Bukhari wa Muslimun, Imam Bukhari dan Muslim ya. Jadi ringkasnya, kapanpun kita harus berdoa, akan tidur berdoa, akan makan berdoa, akan apa saja berdoa kalau ingin selamat ya. Ya. Sebab dengan makanan, dengan minuman, dengan bekerja, kadang di situ ada cobaan, ujian, ya, musibah. Supaya selamat berdoa. Ya. Atis 57 idza arada nalika ngarepaken sapa Allah bi abdin kelawan hamba khairan ing api. Kalau Allah menghendaki hambanya menjadi baik ya, ja'ala mongko ndadekaken sapa Allah ghinau ing sugiye rasa kaya, ing sugiye abdin fi nafsin dalam atine abdin. Jadi ciri orang baik yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik itu apa? Hatinya merasa cukup, merasa kaya. Kaya hati kata orang Jawa. Kaya itu bukan karena banyak harta, tapi kaya hati. Hadis riwayat Muslim menyebutkan ya, sabda Rasulullah, laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghina nafsi. Kaya bukan berarti banyak harta, tetapi kaya yang sebenarnya adalah kaya hati. Hatinya merasa cukup. Kalau orang merasa kurang terus namanya fakir. Kata Gus Mis itu fakir. Fakir melarat. Kalau hatinya merasa cukup itu kaya dia. Walaupun hidupnya pas-pasan tapi hatinya kaya. Banyak orang sekarang ini serba ada tapi hatinya merasa miskin, merasa fakir. Padahal hati yang fakir itu akan mudah digoyang, akan menjadi kufur. Minimal kufrun nikmat, mengkufiri nikmatnya. Kadal fakru ayyakuna kufran. Fakir, melarat, hampir saja menjadikan orang menjadi kafir.
Kita lihat aja orang-orang murtad itu yang banyak terdesak faktor ekonomi, melarat, ditolong oleh agama tertentu sehingga keluar dari Islam. Itu kelompok murtad itu rata-rata faktor ekonomi yang dibutuhkan. Fakir itu kan butuh kesehatan, butuh harta, butuh rasa cinta terpenuhi ya. Jadi ada orang murtad itu karena miskin harta, ditolong keluar dari Islam. Ada sakit parah, diobatkan. Ada diberi beasiswa, dibiayai sekolah, keluar dari Islam. Ada karena kintil. Kintil maksudnya apa? Katut pacari. Sehingga keluar dari Islam karena demi pacar. Itu namanya fakir rasa cinta. Maka jangan sampai fakir, harus merasa cukup gitu. Watuqahu lan akan ing takwani abdun fi qalbi dan atini abdun. Jadi kalau Allah mengendaki orang itu calon orang baik, satu hatinya dibuat merasa cukup, kaya, dua hatinya takwa. Kalau orang hatinya takwa sudah apa sajanya baik, ucapannya baik, perbuatannya baik, pikirannya baik. Kalau takwa, pencuri kalau takwa nggak jadi pencuri. Kayak maling celuring, maling celuring gak situ mencuri. Wong kate jopo di dapur banyak nasi nggak jadi, ini bukan nasi saya. Menurut hadis siapa yang bisa ngempet terhalang tidak mendapatkan sesuatu, kok iso ngempet, maka dia akan mendapatkannya sesuatu tersebut ketika sudah menjadi halal. Man khurima syai'an fil haram nalahu fil halal. Siapa terhalang sesuatu yang haram bisa ngempet, insya Allah akan mendapatkan sesuatu tersebut ketika sudah menjadi halal. Selalu diingat oleh pencuri ini. Jalan lagi ke kamar, kelihatan Mbok Rondo tidur. Oh ini masih haram, belum halal. Tidak jadi ngerjain. Buka lemari banyak permata, oh ini masih haram, katanya nanti akan memperoleh ketika sudah halal. Sampai kesubuhan, adzan subuh, metu gak jadi mencuri. Mari subuh denguk-denguk, ditanya, rajul, ada apa? Kok galau? Masih single Nabi, gak punya apa-apa. Kamu cari jodoh. Nggih Nabi, mau tak carikan jodoh Mbok Rondo. Kalau kemauan Nabi saya juga nggak keberatan. Mbok Rondo ditanya, kamu kan butuh keamanan, tak carikan security, pendamping hidup untuk melindungi kamu. Mau? Alhamdulillah Nabi. Nah, akhirnya dapat Mbok Rondo. Setelah nikah semuanya jadi halal. Kemarin makanan haram menjadi halal, permata haram menjadi halal, bahkan yang punya permata Mbok Rondo juga halal. Itu karena iso ngempet. Jadi kalau orang itu kepingin kok barang itu masih haram milik orang lain, jangan dituruti, tahan nafsu, diempet, insya Allah akan jadi milik Anda itu ya. Jadi milik Anda, jadi nggak usah khawatir ya. Kalau yakin, nggak yakin ya enggak. Kuncinya yakin. Yang susah ini kan yakin. Banyak orang dikasih doa, itu kan panjenengan Gus. Dongane mandi. Nek kula kan wong biasa buat mandi. Itu karena nggak yakin. Siapapun kalau yakin kepada Allah, pasti Allah akan mampukan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa kepada Allah dengan yakin dikabulkannya. Wa idza arada lan nalika ngarepaken sapa Allah bi abdi kan hamba, bi abdin lawan hamba saron ing elek. Kalau Allah mengendaki orang itu jadi jelek, jangan mengkondati akan sapa Allah fakra ing melarati abdin baina ainaihi antarane mripat lurune abdin. Rawahu nyeritane hadis Al Hakimu an Abi Hurairah saking Abi Hurairah. Jadi
Kalau Allah mengendaki seorang hamba itu jadi jelek, ya, jadi orang jelek, salah satu prosesnya, ya, ciri-cirinya Allah menjadikan melarat di depan matanya. Maksudnya apa? Yo ngerasa kurang terus, ya. Wis adem asine jadi kurang adem. Cuaca sudah cukup dingin jadi kurang adem, anget jadi kurang panas, ya. Wis oleh rezeki jadi kurang, soalnya bayar kredit gak cukup. Ya. Mestinya kan alhamdulillah, walaupun kredit belum lunas, alhamdulillah. Ya utang ya bayar, ya utang ya bayar. Ya nggak bisa lunas terus, bang, ini tambah terus utang. Ya, ya utang dihentikan, sahur lunas. Bisa ya kalau kita ada kemauan, insya Allah, ya. Jadi dalam hati seperti itu. Kalau orang pinjam milik orang lain, apa utang, ya, kok niat nyaur, insya Allah, ya, Allah akan memberi kemampuan. Kalau niat ngemplang, ya gak bakal bisa nyaur, ya. Hadis 58. Idza arata nalika ngarepaken sapa Allah Gusti Allah bi amdin kelawan hamba khairun ing bagus, faqahahu mongko dadi akan ngerti, cara kene minteraken. Faqih itu tahu yang mendalam. Jadi faqih Allah menjadi faqah mongko ngertekaken, minteraken sapa Allahu ing abdin fitin dalam urusan agama. Jadi ciri orang akan menjadi baik, dikehendaki baik oleh Allah, Allah menjadikan orang tersebut paham, mengerti urusan agamanya. Sebab kalau ngerti agama, insya Allah hidupnya akan barokah. Kalau diamalkan, ya, akan diberi petunjuk oleh Allah karena ngerti. Sebaliknya orang agamanya kurang ngerti, dihapusi uang ya gampang aja, nggak ngerti. Dihapusi setan ya ngerti, ya. Kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika wiridan itu kan kedatangan tamu berjubahnya kayak mungkin syekh, ya. Dan bilang, ya, mulai saat ini telah ku halalkan yang haram, ya. Abakhtu ma haram tulak. Mulai saat ini yang haram tak halalkan. Syekh Abdul Qadir tahu ini adalah iblis, maka beliau bukan senang yang haram dihalalkan, malah justru mengatakan ikhsa ya la'in, pergilah wahai makhluk terkutuk. Iblis kagetnya, kamu kok tahu kalau saya itu makhluk terkutuk, setannya. Dari mana? Ya dari ucapanmu itu. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala, ya, mencela-menceli. Yang haram ya tetap haram, yang halal ya tetap halal. Berarti kamu iblis, jingkir. Itu karena orang ngerti bahwa ini iblis, penggoda. Tapi kalau nggak ngerti, wah, tambah seneng dia. Karena wiridan kedatangan syekh, wah, guru spiritual, guru goib. Padahal setan yang datang. Ya, kalau orang ngerti itu tahu ini setan, ini bukan. Ini setan, ini bukan, tahu. Ya. Nah, itulah pentingnya faqih, mengerti dalam segala hal. Orang sholat kalau nggak ngerti ilmunya, ya sholatnya bisa batal, ya. Sholatnya bisa batal, ya. Itu karena apa? Nggak ngerti, ya. Ada sholat kok teriak-teriak, ya. Apa ada orang sholat? Ada. Jadi ceritanya itu latah. Jadi sholat zuhur misalnya pinggir jalan,
ada mobil trek tangki ya, membunyikan langsung titit, dia langsung berteriak, opo iku? Ini kalau disengaja kan batal, tapi karena dia latah nggak ngerti hukumnya ya nggak masalah. Ya. Tapi kalau ngerti tidak akan melakukan itu ya. Jadi jangan sampai nggak ngerti urusan agama, harus kita pahami ya. Bukan kok pinter maca kitab, enggak, yang ngerti tahu banyak tentang agama itu tidak harus pandai maca kitab, tahu bahwa ini boleh ini nggak boleh, minimal itu. Tahu sifat-sifat Allah, ini rukun iman, rukun Islam ya, ini halal, ini haram, itu alhamdulillah. Tahu tata cara sholat, zakat, puasa ya. Wa zahadahu lan dadekno zuhud sapa Allahu ing abdin. Ciri orang baik, Allah menjadikan dia mengerti urusan agama dan membuat zuhud fit dunya, dalam dunia. Apa yang dimaksud zuhud dari dunia? Yaitu menjauhi kemewahan dunia. Gak senang sing mewah-mewah, cukup sederhana, itu namanya zuhud. Jadi ciri orang baik adalah orang yang tidak cinta dunia. Berarti kebalikannya, orang jelek adalah orang yang gerengseng tentang dunia. Gerengseng itu apa ya? Kemecer ya. Ya apa ya? Gandrung dunia. Orang cinta dunia itu belum tentu besar loh. Semongko, Anda tahu semongko? Jadi ada ceritanya itu, orang pada suatu acara ya, dia nyolong semongko. Padahal dia punya mobil ya kaya, kok ya iso nyolong semongko diselempitno nanggene mobil. Ini kan cinta dunia. Apa? Semongko. 1 kilo paling 7.000. Nah inilah ciri orang jelek. Iya, ngerengseng dunia, walaupun semongko dia util ya, dia curi. Ada lagi yang satu ya, pengurus pengajian. Nah itu ngaji ya ibu-ibu ya. Setelah pulang itu rupanya dia tertarik dengan ingkung. Ingkung itu pitik wungkul ya. Pitik wungkul kan biasanya pengajian tumpeng-tumpeng itu. Dia memasukkan satu ingkung ya, satu ayam bungkul di kerdusnya. Mungkin dia lupa nggak disulasi kerdusnya ya. Ketika diantar oleh mobil pulang sampai di depan rumah kan diangkat itu kerdus. Ternyata kerdus sih bros. Jadi ingkungnya roto. Jadi ketahuan kalau ini nyuri ingkung. Orangnya kaya tapi cinta dunia, walaupun sekedar ayam satu ya, dia lakukan pencuri ayam satu. Ini jangan sampai ya. Ya semoga orang seperti ini diberi petunjuk oleh Allah ya. Jadi jelek sekali kita ini, naif, kecil tapi naif ya. Ya. Maka jangan cinta dunia, jelek. Wabassarahu, ciri orang baik, wabassalan ngetingalaken sapa Allah ing abdin uyuba ing pira-pira cacat, pira-pira aib abdun. Ciri orang baik adalah Allah menampakkan, memperlihatkan aib-aibnya. Jadi dia kelihatan, oh ini saya kurang baik, soalnya ngamuan. Oh ini saya kurang baik, kan apa? Gampang iri hati. Itu ditunjukkan semua oleh Allah. Ya. Itu ciri orang baik, sehingga dia bisa koreksi diri, bisa merubah menjadi baik. Berarti kebalikannya, ciri orang jelek adalah yang ditutupi kesalahannya sendiri. Ya. Jadi Allah tidak menunjukkan kesalahannya sendiri. Karuh nih awe salah, muring-muring tok ya. 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 Itulah orang yang jelek. Jadi jangan sampai kita ini tidak tahu salah kita. Koreksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ya. Koreksilah diri kalian sebelum Anda dihisab di akhirat nanti. Rawain kita ini hadis Al-Baihaqi membaihaqi an Anasin sangat sahabat Anas. Semoga ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.